Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2, saya Hendri Saputra, Julian Evlianti, Sofia Aulia dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem filsafat dalam Islam. Baiklah, langsung saja. Dalam penjelasan ini kita awali dengan pengertian sistem dan filsafat. Apa sih pengertian sistem itu? Sistem adalah suatu keseluruhan yang kompleks, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang kompleks. Kemudian, bagaimana sih pengertian sistem itu secara umum? Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya. Dan sistem juga berarti suatu cara dan langkah yang tersusun secara terpadu untuk dapat digunakan dan dilaksanakan dalam suatu usaha dengan baik dan teratur. Kemudian, setelah kita mengetahui apa itu sistem, kita akan membahas apa itu yang namanya dengan filsafat. Nah, dalam filsafat ini ada dua pengertian. Filsafat dalam pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi atau pengertian secara bahasa dan secara istilah. Kemudian secara etimologi atau secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan filosofi. Adalah berasal dari bahasa Yunani filosofia yang sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Kemudian, apa sih filsafat itu secara terminologi atau secara istilah? Menurut Ali Mudhafir dalam buku Surajio memberikan arti filsafat sangat beragam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Sikap secara filsafat adalah sikap menyelidiki secara kritis dan terbuka, toleran dan selalu bersedia meninjau suatu problem dari semua sudut pandang. Yang kedua yaitu filsafat sebagai metode. Artinya, cara berpikir secara mendalam, penyelidikan yang menggunakan alasan berpikir secara baik, hati-hati dan teliti. Yang ketiga, filsafat sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah. Kebanyakan filsuf memaknai metode analisis ini menjelaskan arti dari suatu istilah dan pemakaian bahasa. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat yaitu sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal yang mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan hukumnya, teori yang mendasari alam pemikiran atau suatu kegiatan, ilmu yang berisikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem, apa itu filsafat, nah kemudian kita pahami yaitu sistem filsafat dalam Islam. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sistem filsafat dalam Islam itu sendiri. Sistem filsafat dalam Islam adalah penggunaan Al-Quran sebagai sumber filsafat dan pembimbing bagi kegiatan berfilsafat. Semua sistem kefilsafatan yang menjadi pokok pengkajian dengan melalui pemikiran yang mendalam dan teliti dan bebas selalu berkisar pada masalah yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi di sini maksudnya dalam kita seorang berfilsafat, bagaimana filsafat itu sendiri dalam Islam. Jadi filsafat itu sendiri di dalam Islam itu berlandaskan Al-Quran. Jadi sumber dan dasar dari filsafat itu sendiri yaitu adalah Al-Quran.
Jadi sumber dari filsafat itu adalah sumbernya berasal dari Al-Quran. Dan pembimbing sebagai apa? Sebagai pembimbing bagi kegiatan berfilsafat. Kenapa harus Al-Quran? Agar tidak salah. Nah, kemudian pokok pengkajian dalam melalui pemikiran mendalam, teliti dan bebas selalu berkisah pada masalah ya ada 3. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Apa sih ontologi? Ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, logos, logik, yang artinya ontologi adalah ilmu tentang suatu hal yang sudah ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sebuah yang ada sebagai sepanjang sesuatu itu ada. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian ontologi membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Jadi kajian dalam ontologi itu sendiri itu membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret, maksudnya yang bersifatnya nyata. Kemudian tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologi adalah salah satunya adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Misalnya Thales, melalui perenungannya terhadap air yang ada di mana-mana, ia sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita sesungguhnya bukanlah ajarannya yang mengatakan itulah asal mula segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu berasal dari satu substansi belaka. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, knowledge atau kemudian logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi adalah secara etimologi berarti teori pengetahuan. Kemudian aksiologi. Aksiologi secara etimologi atau bahasa aksiologi berasal dari Yunani kuno yang artinya yaitu aksios, yang berarti nilai dan kata. Logos berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Aksiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisana, seperti yang dikutip dalam surah Jio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral, dasar normatif, penelitian, dan penggalian serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Oke, jadi disitulah tadi apa itu penjelasan dari sistem filsafat dalam itu Islam itu sendiri. Jadi bagaimana? Jadi sistem filsafat dalam Islam itu sendiri mengkaji 3 kajian. Yang pertama yang tadi aksiologi, yang kedua yaitu epistemologi, dan yang ketiga yaitu ontologi. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi, itu pokok kajiannya di dalam Islam. Kemudian dari mana, berlandaskan apa sumber dari sistem filsafat itu sendiri? Berlandaskan yaitu dari Al-Quran. Jadi sumber atau dasar dari filsafat itu sendiri yaitu berasal dari Al-Quran.
Oke, sekian cukup penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.